Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsanti Sulistya Utami dengan NIM 1908-102104 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang metode gramatikal tarjamah. Apa saja sih materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini? Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada tujuan, selanjutnya itu ada peran guru dan siswa, dan yang terakhir ada kedudukan bahan ajar dalam metode gramatikal tarjamah atau disebut juga thoriqoh qawaid wa tarjamah. Yang pertama dari pengertian dulu. Qawaid wa al-tarjamah merupakan kombinasi dari dua metode utama, yaitu metode qawaid dan metode tarjamah. Metode qawaid ialah metode yang menekankan pada penghafalan aturan-aturan gramatik atau rules of grammar dan sejumlah kata-kata tertentu. Kata-kata tersebut kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode tarjamah adalah metode yang meniti beratkan pada kegiatan-kegiatan menerjemahkan bacaan-bacaan yang mula-mula dari bahasa asing ke dalam bahasa peserta didik, kemudian sebaliknya. Selanjutnya itu latar belakang metode ini. Metode ini ialah hasil karya dari pemikiran beberapa orang sarjana Jerman, yaitu ada Johann Seidin Stucker, Karl Plotz, dan juga Johann Meidinger. Pada tahun 1840-an hingga 1940-an. Penamaan metode klasik ini ialah Grammar Translation Method. Nah, itu latar belakangnya. Selanjutnya itu ada landasan teori. Dasar pokok atau landasan teori metode ini ialah yang pertama itu penghafalan kaidahnya, yang kedua ada penganalisisan gramatika terhadap wacana atau teks, yang terakhir yaitu ada pemahaman bahasa secara logis. Selanjutnya ada karakteristik metode ini. Yang pertama itu ada peserta didik diajarkan membaca secara detail dan mendalam tentang teks-teks atau naskah pemikiran. Selanjutnya yaitu penghayatan yang mendalam dan rinci terhadap bacaan. Selanjutnya itu ada menghafal dan memahami teks bacaan tersebut. Selanjutnya setelah memahami dan menghafal itu peserta didik mampu menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Yang terakhir itu dapat nulis karangan dengan penggunaan model gaya bahasa yang merupakan tren atau gaya bahasa pada masa klasik. Selanjutnya itu ada tujuan dari metode ini. Tujuan metode ini menurut Al-Naqoh dalam buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Acep Hermawan adalah agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, dapat mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Dan selanjutnya itu ada agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari ataupun sebaliknya. Selanjutnya itu ada peran guru dan siswa dalam metode ini. Ada 4 peran. Yang pertama yaitu guru memulai pelajaran dengan menjelaskan definisi atau butir-butir dari tata bahasa. Yang kedua, guru menuntun siswa menghafalkan daftar kosakata dan terjemahannya. Yang ketiga, guru meminta siswa membuka teks bacaan, kemudian menerjemahkannya kata
per kata atau kalimat per kalimat. Dan yang terakhir itu peserta didik diminta untuk menganalisis teks bacaan tersebut berdasarkan gramatika yang telah dipelajari pada saat pelajaran. Nah, yang terakhir itu ada bahan ajar. Dari pengertiannya dulu. Pengertian bahan pembelajaran atau bahan ajar disebut juga learning materials, merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut, sistematis, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran ini. Bahan pembelajaran dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pelajaran didesain secara lengkap. Bahan pembelajaran ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Lalu ada materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar. Ilustrasi, media, prosedur pembelajaran atau latihan yang harus dikerjakan yang dilengkapi dengan rambu-rambu jawaban. Yaitu selanjutnya ada tes formatif dengan dilengkapi kunci jawaban atau umpan balik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.